Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal memecahkan satu teka-teki yang pastinya sering banget kita alami. Pernah nggak sih, Anda punya jadwal bacaan Alkitab yang beda-beda di satu hari, dan pas dibaca rasanya kok kayak nggak nyambung sama sekali? Nah, disinilah fungsi panduan kita. Kita bakal ngebongkar gimana bacaan-bacaan yang kelihatannya terpisah ini sebenarnya dirancang buat menyatu jadi satu pesan yang luar biasa koheren. Jadi, anggap aja ini adalah panduan wajib Anda setelah selesai membaca teks-teks tersebut, biar kita bisa benar-benar nangkap intisarinya. Coba deh jujur, ini relate banget kan sama kita? Anda udah duduk tenang, buka Alkitab, baca semua teks leksionari yang dijadwalin hari itu sampai habis, tapi pas ditutup, malah bingung. Anda ngerti sih cerita masing-masing teks, tapi pas disuruh nyari benang merahnya, susah banget. Terkadang kita tuh udah baca semuanya dengan setia, tapi tetap aja gagal nangkep gambaran besarnya. Tenang, Anda nggak sendirian, dan itulah masalah yang mau kita beresin bareng-bareng hari ini. Biar gampang yuk kita gelar dulu kepingan puzzle kita di atas meja. Ini dia 3 teks spesifik yang dikhususkan untuk hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Yang bikin hari ini spesial adalah momennya jatuh tepat 1 hari setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kepingan puzzle kita hari ini ada 3. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-12, lalu ada Mazmur 93, dan terakhir Efesus pasal 2 ayat 1-17. 3 teks dari zaman yang beda, penulis yang beda, tapi percaya deh, ada satu benang merah ilahi di baliknya. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat konteks tanggal 15 Mei, terus masuk ke soal inovasi di kitab 2 Raja-Raja, kedaulatan di Mazmur 93, dan transformasi di Efesus 2. Abis itu, kita bakal jahit maknanya jadi satu, dan ditutup dengan apa yang harus kita lakuin setelah tahu semua ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konteks 15 Mei 2026 ini sebenarnya adalah sebuah masa transisi liturgis yang lumayan krusial. Gereja kita masih ada di periode stola putih yang ngingatin kita kalau perayaan itu belum kelar. Kita tuh masih berjalan di bawah terang kemenangan Paskah dan kenaikan Kristus. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebahas soal estafet inovasi ini, tepatnya tentang momen suksesi kenabian di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Bayangin situasi ini, terangkatnya Nabi Elia ke surga itu kan benar-benar nandain berakhirnya sebuah era yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, kepergiannya otomatis nuntut sebuah kesiapan mental dan inovasi spiritual dari penerusnya, yaitu Elisa. Nah, ada 3 langkah esensial dari kesetiaan Elisa di sini. Pertama, keberanian dalam transisi. Dia berani ngadepin kehilangan figur sentral tanpa kehilangan arah misinya. Kedua, visi spiritual. Elisa tetap sadar, walaupun pemimpinnya ganti, Tuhan itu nggak pernah pergi. Dan ketiga, warisan kuasa, yang dilambangkan waktu dia ngambil jubah Elia yang jatuh. Poin pentingnya di sini, inovasi sejati itu bukan berarti membuang ajaran yang lama, tapi gimana kita menerapkan kuasa yang lama ke dalam konteks yang baru. Sekarang di bagian ketiga, kita beralih ke kedaulatan yang tangguh. Kita mau cari kepastian di tengah dunia yang kacau lewat Mazmur 93. Kalau kisah Elisa tadi kan ngomongin soal transisi kepemimpinan di bumi ya. Nah, Mazmur ini narik pandangan kita ke atas. Mazmur ini memproklamasikan kalau Tuhan itu berdaulat penuh atas suara air yang hebat, atau segala kekacauan di dunia. Kenapa ini krusial buat kita? Karena kedaulatan Tuhan itu ibarat GPS surgawi kita. Coba deh pikirin, hidup di zaman sekarang entah di perkotaan atau pedesaan, rasanya sering banget kan rawan longsor secara ekonomi atau sosial. Nah, di tengah sistem dunia yang kerasa goyah dan gak pasti, ayat ini ngasih kita pijakan yang super kokoh. Tuhan itu bertakhta jauh di atas badai apapun yang lagi kita hadapi. Di kepingan puzzle yang keempat, kita punya transformasi radikal. Ngebahas gimana kasih karunia Tuhan itu memulihkan segalanya, lewat surat Efesus pasal yang kedua. Coba perhatiin, betapa tajamnya kontras yang ada di slide ini. Status kita sebelum Kristus itu digambarin mati secara rohani, gampang merusak ciptaan karena keserakahan, dan terpisah-pisah sama yang namanya tembok perseteruan. Tapi lihat perubahannya pas kita ada di dalam Kristus, kita dibenarkan murni karena iman. Ini tuh anugerah tanpa syarat, bukan hasil keringat kita sendiri. Terus kita diciptakan kembali buat ngerawat ciptaan, dan yang paling penting, tembok permusuhan tadi dihancurin lebur. Tujuannya apa? Supaya kita jadi warga kerajaan yang inklusif dan bersatu. Kristus itu nggak cuma nyelamatin kita sendirian di pojokan, tapi dia memulihkan relasi seluruh komunitas kita. Masuk ke bagian kelima, sintesis makna. Sekarang saatnya kita jahit semua kepingan puzzle tadi jadi satu gambaran utuh yang masuk akal. Dan inilah tema pemersatunya, kedaulatan yang memulihkan. Intisari dari semua teks kita hari ini tuh nyambung di sini. Kedaulatan Tuhan ternyata bukan cuma konsep sejarah yang kaku. Itu adalah kekuatan aktif yang terus menata ulang kekacauan. Tuhan memampukan kita, kayak Elisa, buat berinovasi.
Dia membenarkan kita lewat anugerah, kayak pesan di Efesus, supaya kita bisa jadi rekan kerjanya. Rekan yang tugasnya ngeruntuhin tembok pemisah dan ngerawat ciptaannya di dunia yang serba goyah ini. Keren banget kan ngelihat gimana teks-teks ini akhirnya saling melengkapi? Terakhir, di bagian ke-6, panggilan aksi. Setelah kita tahu makna keseluruhannya, pertanyaannya adalah, gimana kita mau melangkah maju? Nah, kita punya 3 langkah konkret nih yang bisa langsung diaplikasiin dari sintesis tadi. Pertama, audit suksesi. Berkaca dari kisah Elisa, coba lihat pelayanan atau komunitas Anda. Siapa generasi penerus yang lagi Anda siapin hari ini? Kedua, merawat lingkungan. Mengingat kedaulatan Tuhan di Mazmur, yuk ambil langkah nyata buat murangin kerusakan alam. Ingat, bumi ini milik Raja kita. Dan ketiga, rekonsiliasi. Sesuai pesan Efesus, coba evaluasi. Ada nggak sih tembok permusuhan di keluarga atau gereja Anda? Kalau ada, ambil inisiatif buat mulai dialog dan berdamai. Sebelum kita tutup panduan visual hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Dari ketiga langkah iman tadi, nyiapin suksesi, merawat lingkungan, atau ngeruntuhin tembok perseteruan, mana yang bakal Anda mulai hari ini juga? Jangan ditunda-tunda ya, karena firman Tuhan itu adalah panggilan hidup yang dinamis banget. Ambil jubah itu, jalanlah di bawah kedaulatannya, dan jadilah agen transformasi di sekitar Anda mulai sekarang. Terus semangat, terus bertumbuh, dan mari melangkah bersama. Makasih banyak udah ngabisin waktu bareng saya buat ngerangkai makna hari ini. Sampai jumpa!